Ya, jadi di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil CBL pemrograman komputer kami, yaitu tentang emotional regulation. Nah, jadi perkenalkan di sini saya Farhan Maula Syuhada, absen 24. Saya Selanjutnya, Febrian Pradana, absen 12. Saya Raihan Mahendra, absen 11. Saya Manuela Berjan Alessandro, absen 20. nah baik, jadi mungkin bisa langsung saja untuk dari atas yaitu import library-nya bisa dijelaskan oleh teman saya Mas Rehan. Oke, yang pertama kami mendapatkan banyak library. Yang pertama ada Librosa. Jadi library ini adalah pustaka untuk menganalisis audio dan musik. Jadi library ini untuk menyediakan alat untuk mengekstrak fitur dari sinyal audio. Terus selanjutnya ada sound file. Itu gunanya untuk membaca dan menulis file suara, misalnya file WAV. Di sini kami menggunakan WAV. Terus selanjutnya ada OS sama Glob. Kalau OS itu untuk menggunakan fungsi yang bergantung pada sistem operasi seperti membaca atau menulis ke sistem file. Kalau Glob itu digunakan untuk menemukan nama pet name yang cocok berdasarkan pola tertentu. Selanjutnya ada NAMPI. Jadi NAMPI ini untuk perhitungan numerik di Python, di VS Code ini. Jadi NAMPI ini menyediakan dukungan untuk array dan matriks. Selanjutnya ada sklearn. Jadi ini ada dua kami menggunakannya. Eh, tiga. Yang pertama itu sklearn selection trend test split. Itu untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan pengujian. Yang kedua ada MLPC classifier. Itu untuk klasifikator multilayer perceptron untuk pembelajaran terawasi. Yang terakhir ada akurasi score. Jadi itu untuk mengevaluasi akurasi prediksi. Selanjutnya ada sound device. Jadi sound device ini untuk merekam dan memutar audio secara real time. Yang terakhir kami menggunakan Wavio. Jadi ini untuk membaca dan menulis file ke WAV. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahapan ekstrak fitur. Jadi ekstrak fitur sendiri dia bertanggung jawab untuk mengekstrak fitur dari file audio yang diberikan. Nah, ekstrak fitur ini berfungsi untuk mengekstrak fitur audio dari file audio yang diberikan. Nah, fungsi ini menerima nama file yang menunjukkan apakah akan mengekstrak fitur MFCC atau kurma dan mel. Lalu di situ tertera with FS Sound. Nah, itu dia untuk membuka file audio menggunakan sound file. Lalu dia yang bawahnya itu membaca data audio ke dalam array X dengan tipe data float32. Nah, float32 ini dalam kode tersebut mengacu pada format data yang digunakan untuk menyimpan nilai audio. Eh, Bisa juga disebut juga dengan float32 itu adalah bit-bit dari format itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya yang bawahnya itu adalah untuk mengambil laju sampel dari audio, sampel rate itu. Nah, lalu mungkin saya akan menjelaskan F kurma. Nah, kurma itu adalah fitur menghitung dia untuk menghitung STFT dari sinyal audio X untuk menganalisa konten frekuensi dari waktu ke waktu. Nah, terus di bawahnya ada result result NP array. Nah, itu result NP array itu untuk menginisialisasi menginisialisasi array nampi kosong untuk menyimpan fitur yang diekstraknya. Nah, lanjut di bawah-bawahnya itu ada MFC dan lain-lain itu dia untuk menghitung contohnya yang MFCC itu untuk menghitung MFCC menggunakan di bursa fitur atau MMCC. Nah, yang bawahnya itu untuk jadi rata-rata MFCC itu dihitung di sepanjang bingkai waktu dan menambahkan hasilnya ke dalam array. Nah, jika fitur Kurma ini diminta menghitung FTFT atau short time Fourier transform dan fitur Kurma
Dan juga jika fitur Mel diminta untuk menghitung Mel spektrogram. Nah, jadi yang kami pahami adalah menggunakan soundfile untuk membaca audio dari pulsa untuk menghitung fitur. MFCC sendiri adalah Mel Frequency Crystal Convention yang memodelkan karakteristik suara, dan Korma itu sendiri untuk menggambarkan distribusi nada, dan Mel spektrogram itu untuk representasi frekuensi audio. Jadi fitur-fitur ini digabungin dalam satu array dan nanti dikembalikan lagi. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Kita menggunakan tiga emosi yaitu senang, sedih, dan marah. Kemudian yang ada tiga emosi itu adalah kamus emosi kita. Kamus ini mengaitkan kode dengan emosinya, seperti 03 itu senang, 04 itu sedih, 05 itu marah. Dan kemudian di bawahnya ada daftar-daftar emosi yang di atas tadi digunakan untuk analisis suara atau bisa juga untuk referensi dalam model klasifikasi emosi. Dan kemudian di bawahnya lagi itu ada download data test size sama dengan 0,2. Itu artinya adalah proporsi data yang akan digunakan sebagai set pengujian. Nilai defaultnya adalah 0,2, yang berarti 20% dari data akan digunakan untuk pengujian, sedangkan 80% sisanya untuk pelatihan. Kemudian di bawahnya lagi ini itu adalah inisialisasi variabel. X ada kosong untuk menyimpan fitur yang diekstrak dari file audio, dan kemudian yang Y list kosong untuk menyimpan label emosi yang sesuai dengan fitur yang diekstrak. Kemudian yang di bawahnya lagi for file in glob.glob itu kita menggunakan pustaka glob untuk mencari semua file dengan ekstensi .wav dalam direktori yang ditentukan, yaitu direktori D dataset plus valid. Pola pencariannya adalah yang di bawahnya, di mana emosi terletak pada indeks kedua, itu adalah file name.split strip 2, maka itu nanti yang diambil adalah yang happy. Karena kan strip 2 itu artinya kita mengambil yang strip kode yang di atas 03, 04 itu tadi. Dan kemudian di bawahnya if emotion not in observe underscore emotion itu digunakan untuk memeriksa apakah emosi yang diambil ada dalam daftar observe emotion. Jika tidak, proses akan melanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa mengekstrak fitur dari file tersebut. Dan kemudian di bawahnya lagi yang fitur sama dengan extract underscore fitur file mfc true, dan seterusnya itu digunakan untuk memanggil fungsi extract fitur yang tadi dijelaskan oleh Mas Farhan, yaitu mfc chroma dan mel diset ke true sehingga semua fitur tersebut akan diekstrak. Kemudian yang di bawahnya xappend dan yappend itu digunakan untuk menambahkan fitur yang diekstrak ke list X dan label emosinya ke yang list Y. Dan kemudian return train test split itu kita mengambil dari pustaka sklearn.model underscore selection untuk digunakan untuk membagi data menjadi set pelatihan dan set pengujian. Dan kemudian np array
digunakan untuk mengonversi list fitur menjadi array numpy, dan Y itu tadi adalah list label emosinya. CSS untuk menentukan proporsi data untuk set pengujian, dan random state digunakan untuk menetapkan sheet untuk memastikan bahwa pembagian data dapat direproduksi di lain waktu. Dan kemudian di bawahnya xtrain, xtest, ytrain, ytest. Ini adalah fungsi untuk load data. Kita memanggil fungsi load data untuk memuat dataset dan membagi data menjadi set pelatihan atau yang xtrain dan ytrain, dan set pengujian yang xtest dan ytest. Kemudian test size adalah sama seperti yang di atas tadi, menentukan proporsi data yang akan digunakan. Dalam hal ini kita test size sama dengan 0,30, yaitu 30% dari total data akan digunakan sebagai data pengujian, sedangkan 70% sisanya akan digunakan untuk pelatihan. Dan kemudian yang bawahnya print xtrain.shape, itu yang xtrain.shape digunakan untuk mengembalikan jumlah sampel dalam set pelatihan, dan xtest mengembalikan jumlah sampel dalam set pengujian. Jadi yang xtrain mengembalikan set pelatihan dan yang test mengembalikan jumlah pengujian. Dan kemudian di bawahnya ada print f fitur extract, yaitu digunakan xtrain shape yang di belakang itu digunakan untuk mengembalikan jumlah fitur yang diekstrak dari data pelatihan. Dan ini akan di print untuk memberikan informasi tentang dimensi fitur yang akan digunakan di dalam model. Kemudian di bawahnya model sama dengan MLP classifier. Jadi MLP classifier adalah untuk membuat objek klasifikator berbasis multi-layer perseptron. Kemudian ada parameter-parameter yang di dalam dari fungsi model klasifikasi tersebut, yaitu alpha, batch size, epsilon, hidden layer, dan seterusnya. Yaitu yang alpha adalah parameter regulasi L2 yang membantu mencegah overlifting, dan kemudian batch size jumlah sampel yang digunakan dalam satu iterasi pembayaran bobot, dan kemudian epsilon parameter untuk kontrol numerik dalam algoritma optimisasi, dan kemudian hidden layer menentukan arsitektur jaringan dengan satu lapisan tersembunyi yang memiliki 300 neuron, dan kemudian learning rate mengatur laju pembelajaran secara adaptif berdasarkan kemajuan dari pelatihan. Kemudian max iter menentukan jumlah maksimum iterasi untuk pelatihan model, dan kemudian di bawahnya ada akurasi sama dengan akurasi underscore score yang digunakan untuk menghitung akurasi model dengan membandingkan label sebenarnya y-test dengan label yang diprediksi atau y-pred. Fungsi akurasi score dari scheduler digunakan untuk menghitung nilai akurasi dari program tersendiri. Kemudian di bawahnya ada print akurasi, yaitu menampilkan akurasi dalam format persentase dengan 2 angka desimal. Hasil akurasi akan dikalikan 100 untuk mengonversi nilai desimal menjadi persentase. Dan yang kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk
sel selanjutnya itu fungsi dari rekordan suara itu sendiri, yaitu dev record and predict itu dia nama fungsinya dari rekordannya itu untuk frekuensinya dia memakai 44.100 dan durasinya 3 detik. Print merekam dan saat merekam itu di bawah extensionnya memberikan tanda bahwa extension tersebut sedang merekam suara yang ada di yang kita ucapkan. Terus recording itu nama variabelnya. Terus sd.rec itu dia fungsinya dari library sound device untuk merekamnya. Ada durasinya dikali frekuensinya. Untuk sample rate-nya itu mengikuti frekuensi dari yang kita pakai. Terus channel sama dengan satu itu menggunakan mic satu channel, suara satu channel. Terus SD.wait itu dia fungsi dari library sound device dan fungsinya untuk menunggu rekordannya. Terus wifi.write itu dia fungsi dari library Wavio, dia fungsinya untuk menyimpan file rekordan kita yang bakal disimpan sebagai rekaman 1.mp3. Terus ada print proses, itu setelah kita merecord dan menyimpan suaranya, kita akan memproses suara tersebut untuk diprediksi emosinya. Prediction itu nama variabelnya, terus extract fitur yang menggunakan fungsi extract fitur yang di atas, dan yang di extract fitur itu rekaman satu tadi yang setelah kita record, terus MFCC, trauma, dan mel sama dengan true itu parameter opsional untuk menunjukkan jenis fitur yang akan diekstrak. Terus ada prediction.reshape. Reshape itu metode mengubah numpai untuk menjadi bentuk array. Ada 1, itu mengubah menjadi dua dimensi dengan satu baris dan kolom sebanyak elemen dari array asli. Min 1 berarti biarkan NumPy menghitung otomatis jumlah kolomnya. Terus ada untuk memprediksi emosinya kita pakai variabel emotion model.predict itu dia fungsinya metode pada objek model yang diasumsikan sudah dilatih sebelumnya untuk memprediksi berdasarkan input fiturnya. Terus yang terakhir print emosi terdeteksi dan untuk menuliskan emosinya kita tambahkan variabel plus variabel yang emosinya tadi. Dan untuk memanggil fungsinya kita pakai record at underscore n underscore predict. Seperti contoh saat saya run codingannya. Start talking by the door. Ya, dia mendeteksi bahwa suara ini eh, emosinya yang sedang dialami adalah marah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.